wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para bapak, ibu, para sepuh, bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan, monggo kita langkung rumiyin memuji kelawan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing pepanggihan punika kita tasih pinaringan nikmat ingkang kathah. Nurinjih nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sejahtera. Allah ngendika wonten ing surah Quraisy, pilih penduduk Quraisy dipun dawuhi Allah, falyabudu rabb hadzal bait, supados nyembah Tuhan pemilik Ka'bah, menika Allah Subhanahu wa taala. Sinten menika? Alladzi at'amahum min ju'. Allah sampun memberi makan. Wa amanahum min khauf. Allah sampun memberi aman. Dengan dua alasan, yang pertama makan, yang kedua aman. Penduduk Quraisy dipun dawuhi nyembah Allah. Alhamdulillah di negeri kita ini kalau urusan makan insya Allah cukup, semua bisa makan. Kalau berbicara aman, alhamdulillah negeri ini termasuk negeri yang aman, tidak terjadi perang. Maka hendaknya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun di zaman kita ini sudah era IT, sudah era digital, tetapi yang namanya kesyirikan itu masih tetap ada di sekitar kita, yang patut kita waspadai, karena ini adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Tidak menjamin bagi kita semakin modern, kemudian manusia semakin berpikir kritis, tetapi justru semakin modern tidak menutup kemungkinan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu justru lebih sulit untuk ditinggalkan, karena dengan dalih hak asasi dan seterusnya. Maka kewajiban kita ketika menyaksikan hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak mampu nahi mungkar dengan tangan, maka dengan lisan. Dan jika posisi kita lemah, setidaknya dengan hati. Dzalika at'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, akan kita lanjutkan taklim kita. Kita masih bahas bab yang terkait dengan sholat. Kita akan pelajari bab yang terkait dengan sholat. Kemarin sudah kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat. Karena memang sholat ini termasuk ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman waktunya sudah ditentukan. Maka hendaknya kita mengikuti ketentuan waktu yang sudah ditentukan oleh
syariat. Kita tidak boleh kemudian membuat ketentuan waktu sendiri. Karena waktunya sudah dicontohkan, sudah ditentukan, maka hendaknya kita mengikuti waktu yang ditentukan, waktu yang sudah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara, kita lanjutkan membaca hadis berikutnya. Ini masih terkait dengan waktu sholat. Ada kalanya memang sholat itu bisa ketinggalan karena satu situasi atau satu kondisi. Dari sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaumal Khandaq, pada saat perang Khandaq, mala Allah kuburahum wa buyutahum nara. Ini ucapan Nabi, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api neraka. Kama syaghaluna anis salatil wusta, sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari, sehingga terlewat dari menjalankan ibadah salat asar atau salat wusta, hatta ghabatis syamsu, sampai matahari tenggelam. Jadi pada saat itu di dalam hadis ini dikisahkan Nabi dan para sahabat membuat parit. Jadi perang Khandaq ini membuat parit. Sehingga pada saat itu karena kerasnya perjuangan pada saat itu, kerasnya menggali parit pada saat itu, bayangkan belum ada alat berat. Jadi belum ada alat berat, alatnya masih manual, dan parit itu tidak mampu dilewati oleh kuda. Kuda melompat tidak akan mampu. Orang dewasa kalau turun tidak akan bisa naik. Jadi orang dewasa begitu turun tidak bisa naik. Jika kuda lompat juga tidak akan mampu. Dan itu panjang, yang menyebabkan musuh tidak mampu untuk masuk ke kota Madinah. Sehingga ini satu pekerjaan yang berat bagi kaum muslimin, dan strategi perang yang baru dikenal oleh kaum muslimin saat itu, karena pasukan musuh sangat banyak. Maka ketika menggali parit itu, karena target waktu dan seterusnya, sampai hampir-hampir matahari tenggelam, belum sholat asar. Wa fi lafdhi muslimin, dan dalam lafadz riwayat Imam Muslim, syaghaluna anis sholatil wusta, bahwasanya mereka menyibukkan kami sehingga hampir-hampir terlewat menjalankan ibadah sholat asar. Summa shallaha, kemudian sholat. Pada saat itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat pada saat waktu maghrib. Dan ini terjadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Mala Allah, semoga Allah memenuhi ajwafahum, perut-perut mereka, wa quburahum, dan kubur-kubur mereka, naro, dengan api neraka. Ini doa Rasul menunjukkan bahwa ketika kita terzolimi boleh mendoakan keburukan, karena kezolimannya tidak kira-kira, sampai mereka hampir-hampir terlewatkan dari sholat asar. Karena pada saat itu hatta marrotis syamsu awis farrot, sampai matahari memerah atau menguning. Jadi sampai matahari memerah atau menguning. Jadi sudah hampir maghrib. Maka kemudian
Nabi mendoakan orang-orang kafir dengan doa semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Jadi ada kalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan kebaikan dan ada kalanya beliau mendoakan keburukan. Ini satu hal yang lumrah manusiawi. Contoh yang populer ketika pada saat itu ada dua malaikat yang menawarkan kepada Nabi ketika Nabi pada saat datang ke Taif lalu dilempari batu dan beliau berdarah-darah, maka Allah kirimkan dua malaikat penjaga gunung Al-Akhsyabain untuk apa? Untuk menimpakan gunung itu ke penduduk. Maka apa kata Nabi? Nabi tidak tidak marah kepada mereka. Nabi menyebutkan, apa kata Nabi? Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a. Aku berharap akan lahir dari anak cucu mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah. Tetapi di saat yang lain ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat susah dengan para sahabat, maka Rasul berdoa semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Ini menunjukkan tidak tercelanya bagi orang yang terdolimi sampai meninggalkan sholat, maka boleh bagi kita mendoakan keburukan karena itu setimpal, serupa. Maka bolehnya berdoa untuk orang yang zalim serupa dengan kezalimannya. Karena meninggalkan sholat itu balasannya apa? Api neraka. Maka didoakan mereka agar masuk api neraka. Jadi ini serupa. Nah, ini serupa. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Nabi? Pada saat itu Nabi dan para sahabat menunaikan sholat asar, tetapi sudah masuk waktu maghrib. Loh tadi kan hampir maghrib, kok sampai masuk waktu maghrib? Ini pasukan, mengkondisikan pasukan itu tidak mudah. Orang banyak dikondisikan, belum lagi harus berwudu dan seterusnya. Jangankan pasukan, jamaah masjid saja kalau sudah waktu buka bersama misalnya, untuk dikondisikan berwudu kemudian sholat itu tidak langsung sek-sek. Ya, qomat itu masih banyak yang belum berwudu. Jadi tidak semudah itu. Jangan dibayangkan enteng. Ini perang. Apalagi perang ya. Kalau kita tahu perang ini bukan sesuatu hal yang sepele. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam posisi darurat, sholat yang semacam ini hukumnya sah dalam posisi darurat. Maka kalau kita membahas di dalam kitab fikih bab masalah ini, ada penjelasan para ulama bolehnya mengakhirkan sholat dari waktunya karena ada sesuatu yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Jadi bolehnya mengakhirkan sholat melewati waktunya karena adanya sesuatu yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Tetapi ini bisa jadi pada saat belum disyariatkannya sholat khauf. Jadi pada saat belum disyariatkannya sholat khauf. Karena sesungguhnya mereka pada saat itu diperintahkan sesudah itu untuk sholat rijanan wa rukbanan, untuk sholat dalam keadaan berjalan ataupun berkendara, wa ala ayatin hal, atau juga dalam posisi apapun. Jadi dalam posisi apapun itu diperintahkan untuk sholat. Maka di bab waktu sholat yang sudah kelewat ini
di dalam agama kita dibolehkan jika udhurnya dibenarkan. Apa yang udhurnya dibenarkan? 1. Lupa. 2. Tidur. 3. Perkara yang darurat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Jadi perkara yang darurat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Contohnya apa ini? Ya, dokter yang sedang operasi pasiennya. Itu tidak mungkin ditinggal. Kita pending dulu untuk sholat. Kita biarkan sejenak pasien, orang mungkin ya. Maka itu posisinya darurat, menyangkut menyelamatkan nyawa. Maka ini beda cerita kalau yang semacam ini. Maka sebagaimana dalam hadis tadi dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, bahwa sahabat Umar bin Khattab ja'a yaumal Khandaq, datang pada saat perang Khandaq, ba'dama gharabatis syamsu, setelah matahari tenggelam. Jadi ini sahabat Umar datang pada saat perang Khandaq setelah matahari tenggelam, belum adzan. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy, lalu kemudian mencela orang kafir Quraisy, mendoakan yang buruk. Wa qala ya Rasulullah ma kittu usallil asra, wahai Rasul, aku belum sholat asar, hatta kadatis syamsu taqrubu, sampai hampir-hampir matahari ini mau tenggelam. Maka pada saat itu faqala Nabi pun bersabda, wallahi ma shallaituha, demi Allah saya juga belum sholat. Sahabat Umar belum sholat karena gentingnya saat itu. Yang namanya perang itu mesti genting ya, tidak ada perang yang santai gitu. Apalagi perang saat itu beda dengan perang hari ini. Perang hari ini cukup di depan komputer, yang jadi korban rakyat kecil. Kalau zaman dulu yang namanya perang itu dua pasukan berhadap-hadapan. Maka wallahi ma shallaituha, demi Allah aku juga belum sholat, kata Nabi. Maka kemudian faqumna ila Budhan, lalu kemudian mereka bergerak atau bergeser ke Budhan. Fatawadda lis shalah, lalu berwudu untuk sholat. Dan para sahabat melakukan itu semua. Fasalal asra ba'dama gharabatis syamsu, lalu salat asar setelah matahari tenggelam. Summa shalla ba'dahal maghrib, kemudian sesudah itu salat maghrib. Nah, ini bukan jamak, karena salat jamak itu hanya boleh untuk zuhur dan asar, atau maghrib dan isya. Lah ini salat apa? Ini salat faitah, salat yang ketinggalan, tidak boleh disengaja. Beda kalau salat asar sama duhur, duhur sama asar, ini boleh disengaja untuk di jamak. Atau maghrib sama isya, ini boleh disengaja. Tetapi kalau yang asar dengan maghrib, ini namanya faitah, ketinggalan, ketiwasan, apalagi kecelakaan. Jadi tidak direncanakan. Maka yang semacam ini dibolehkan. Seperti tadi dalam kasus para sahabat itu untuk kejadian tersebut karena perang. Sementara kalau untuk kita itu bisa terjadi karena ketiduran atau karena lupa. Manusiawi, lupa itu manusiawi. Nah, yang penting tidak lupa tiap hari kok lupa sholat, nah ini tidak manusiawi. Nah, tapi kalau sesekali lupa, baru ingat, tadi saya belum sholat asar. Nah, kemudian sholat asar sudah masuk waktu maghrib, nah lupa, ini wajar. Sesekali ya. Tetapi kalau kemudian tiap hari kok lupa, lah ini tidak wajar. Itu menyengaja itu. Misalnya karena pekerjaannya banyak,
bisnis online-nya lagi rame, karena kadang-kadang yang buat kita lupa itu disibukkan dengan kegiatan. Sibuk dengan kegiatan di depan komputer, di depan laptop, jadi admin begitu ya. Jawabi semua pertanyaan, keluhan pelanggan, belum ngirim data dan seterusnya. Nah, tanpa terasa karena di dalam ruangan ber-AC, lampunya terang, tidak kepikiran kalau sudah waktu maghrib. Tahu-tahu dengar adzan, kepikiran mau sholat asar, sudah gelap. Nah, misalnya ini hanya ilustrasi. Maka dalam posisi itu masuk dalam kategori sholat faitah, sholat karena ketinggalan, artinya karena terlewatkan. Bapak dan saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga karena tidur. Jadi di antara udzur yang dibolehkan dalam agama kita itu kalau karena tidur. Maka karena tidur itu tidak mengapa kalau kemudian sholatnya tersebut kemudian dikerjakan pada saat bangun. Ini boleh. Dan kasus untuk tidur ini bisa untuk sholat apa saja. Karena yang namanya orang sudah tidur itu tidak diberikan hukuman untuk orang yang tidur. Tidak menyengaja tidur, tetapi memang benar-benar tidur. Kalau menyengaja begitu sudah bangun, bentar lagi, tidur lagi. Kemudian ada bangun, masih panjang, tidur lagi. Nah, kemudian bangun lagi, masih berpikir serupa seperti itu, maka ini tidak masuk hitungan. Itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang karena ketiduran, karena dia pada saat itu sudah bangun tetapi menyengaja. Dan tidak boleh bagi kita ketika sudah bangun kemudian menyengaja untuk terlewat dari sholatnya. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pelajaran berharga bagi kita tentang waktu sholat, bahwa di dalam agama kita kalau memang itu sifatnya manusiawi, maka itu diberikan toleransi di dalam agama kita, sebagaimana sabda Nabi, man nama anis sholat aw nasiyaha, barang siapa yang ketiduran dari sholatnya atau dia kelupaan, maka sholatnya falamma dzakaroha, sholatnya ketika dia ingat atau ketika dia bangun, dan itu boleh. Nah, meskipun tadi sholat asar di waktu maghrib atau sholat isya di waktu subuh misalnya, subuh di waktu duha. Nah, kenapa? Ketiduran. Dalilnya jelas, falamma dzakaroha atau idza dzakaroha, ketika sudah bangun. Nah, dalilnya berbicara seperti itu, maka menunjukkan tidak ada masalah kalau memang itu benar-benar terjadi karena faktor lupa atau ketiduran. Baik, di dalam hal ini Islam sangat-sangat mengakomodasi, memberikan satu tempat bagi kita bahwa agama kita ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan naluri kemanusiaan, bahwa manusia itu punya sifat lupa, tidur, atau sesuatu yang sifatnya darurat. Baik, bagaimana penjelasan mengenai hadis ini? Hadis ini dijelaskan oleh penulis kitab ini bahwasanya pada saat itu para sahabat Rasulullah SAW terlambat sholat asar, sudah hampir masuk waktu maghrib. Tetapi kemudian karena bergeser, jadi untuk sholat tidak di tempat itu tapi bergeser ke tempat lain. Maklum ini perang, harus pakai strategi, jangan sampai pas sholat malah diserang. Maka harus bergeser. Sehingga sholat asarnya sudah di waktu maghrib. Pelajarannya adalah wajibnya mengqadha sholat yang ketinggalan. Wajibnya mengqadha sholat yang ketinggalan. Satu loh ini, bukan setahun. Jadi yang ketinggalan karena apa tadi?
karena darurat, karena tidur, karena lupa. Bukan yang karena sengaja. Kalau karena sengaja maka harus bertaubat. Sudah sengaja, ingat saya belum sholat, umurnya berapa? 70 tahun. Berarti tidak sholat selama 60 tahun. Maka ini tidak perlu diqodok. Tetapi yang diqodok di sini adalah karena semata-mata ketiduran, lupa atau darurat. Dan hanya sekali ya, tidak kemudian menyengaja. Ini betul-betul terjadi tanpa sengaja. Yang berikutnya, zahir dari hadis ini, qadha itu terjadi bukan karena lupa. Bukan karena lupa. Maka ini terjadi kemungkinan besar pada saat belum disyariatkannya sholat khauf. Yang sebelum disyariatkannya sholat khauf. Maka kalau sudah disyariatkan sholat khauf, tidak ada lagi kasus yang seperti ini. Maka demikian pula dalam posisi darurat, bisa saja para dokter pada saat mengoperasi pasiennya, maka bisa pula menggunakan sholat khauf. Caranya apa? Dengan kode isyarat kepala. Jadi pada saat kepala doa sujud rukuknya hanya nunduk kepala lagi, nunduk lagi. Anda bisa gantian. Baik. Karena tidak sendirian ngoperasi ya, sama asistennya. Asistennya khauf dulu. Kalau memang betul-betul itu darurat. Tapi kalau tidak darurat ya dijadwalkan. Dokternya ada berapa? Cukup ditangani berapa? Jadi tidak serta-merta dokter yang menangani hanya satu orang, tapi ada asisten biasanya. Nggak bisa bergantian. Baik. Hanya saja kalau posisi memang betul-betul darurat ya apa boleh buat. Yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah wajibnya urut di dalam menjalankan sholat. Meskipun sudah waktu maghrib, karena belum sholat asar, maka asar didahulukan. Demikian pula sholat jamak, itu urut, baik jamak takhir maupun jamak takdim. Kalau zuhur sama asar dahulukan zuhur dulu, baru kemudian asar. Maka kalau kita sebagai musafir kemudian mampir masjid, sudah masuk waktu asar dan menjumpai jamaah sedang sholat asar, maka gabung saja sholat asar dengan niat zuhur, karena wajibnya untuk tertib urut. Begitu selesai sholat asar bagi warga setempat dan kita baru sholat zuhur karena sebagai musafir, maka setelah itu kemudian kita sholat lagi untuk sholat asar. Demikian pula kalau kemudian kita datang tadi antara maghrib sama isya di jamak, di jalan belum sholat maghrib, menjumpai jamaah sedang sholat isya, maka hendaknya kita gabung dengan jamaah yang sedang sholat isya. Loh kan rokaatnya beda. Baik, meskipun rokaatnya beda, maka niatnya beda. Jadi gabung dengan imam yang sedang sholat isya, niatnya sholat maghrib. Syekh Ibnu Utsaimin memberikan penjelasan terkait bab ini bisa dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama, pada saat masuk rakaat ketiga, pada saat itu yang kita lakukan adalah tidak ikut bangkit ketika imam bangkit menuju rakaat keempat, tetapi tetap duduk tasyahud akhir, nunggu imam salam bareng imam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika kita sholat maghrib sementara imam sholat isya, maka begitu imam bangkit menuju rakaat keempat, kita memisahkan diri untuk salam, yakni tasyahud kemudian
salam. Setelah kemudian salam, kita bangkit lagi gabung dengan imam untuk menjadi makmum sholat isya. Meskipun mungkin hanya dapat rukuknya atau dapat sujudnya atau dapat tasyahudnya, tapi sudah gabung lagi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau ternyata kita ketinggalan, kan gabung isya tidak mesti dari awal, masbuk. Cuma dapat 1 rakaat, ya sudah, tinggal nambah 2. Nah, cuma dapat 2 rakaat, tinggal nambah 1. Nah, kalau sudah dapat 3, ya pas. Tapi tidak boleh ketika ada imam sudah sholat lalu kemudian kita tunggu nanti kalau sudah. Ya. Maka anjurannya ketika kita menjumpai sholat jamaah, kita bergabung dengan jamaah. Nah, bergabung dengan jamaah, jangan nunggu. Wah, kita kan mau maghrib, tunggu aja dulu. Nanti kalau sudah dapat 1 rakaat, kita gabungnya di rakaat kedua. Biar apa? Biar pas 3. Ya enggak boleh. Nah, ya. Kenapa? Karena tadi ada anjuran bagi kita ketika menjumpai jamaah untuk bergabung dengan jamaah, tidak nunggu. Baik. Pelajaran yang berikutnya, jadi tadi wajibnya urut ya ketika sholat itu, kalau zuhur, asar, maghrib, isya, tidak boleh dibalik-balik. Oh, kalau demikian ketika imamnya sholat isya lalu kita gabung sholat isya, begitu selesai sholat isya baru sholat maghrib, itu kebalik. Jadi tetap meskipun imamnya sholat isya, karena kita musafir, niatnya sholat maghrib. Yang berikutnya, pelajaran berikutnya, bolehnya berdoa untuk orang yang zalim, sebagaimana Nabi tidak mengingkari ketika sahabat Umar mendoakan keburukan. Demikian pula Nabi juga mendoakan keburukan. Maka dalam Al-Quran, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zalim. Allah tidak mencintai mengeraskan ucapan atau mengucapkan kata yang buruk kecuali bagi orang yang dizalimi. Dizalimi itu boleh. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehnya bagi kita untuk bersumpah jika itu meskipun tidak diminta untuk sumpah, sebagaimana Nabi tadi bersumpah, demi Allah saya juga belum sholat. Baik, itu mengenai masalah waktu sholat, bahwa ada kalanya waktu sholat itu kelewat. Kita masih bahas bab waktu sholat. Maka berikutnya kita baca hadis masih waktu sholat. Ini ada panjang nih. Sampai jam berapa kita? Baik, saya lanjutkan. Ini kemarin sebagian sudah saya baca, tapi ini tak baca lagi, yang untuk mengingat kembali saja, pendek ini. Kemudian kita masuk ke bab waktu terlarang ya. Di antara waktu sholat yang dimakruhkan adalah idza uqimatis shalah wa hadaral asya. Kalau sudah masuk waktu sholat dan makan malam sudah datang, ini makruh. Maka utamakanlah fabda'u bil asya, dahulukanlah makan malam. Jadi kalau sholat bersamaan dengan datangnya makan malam sudah terhidang, maka dahulukan makan malam dibandingkan sholat isya. Ini anjuran Nabi seperti itu. Beliau juga bersabda, la sholata ahadukum bihadratit ta'am. Janganlah kalian sholat bersamaan dengan hadirnya makanan. Kalau makanan sudah siap, makan dulu. Maka bagi ibu rumah tangga ini, kalau ada tamu atau ada kumpulan misalnya, kalau sudah adzan jangan keluar dulu makanannya, biar sholat dulu. Karena kalau sudah terlanjur keluar, maka makan terlebih dahulu. Biasanya kalau sudah dengar adzan malah keluar. Jadi zuhur begitu. Jadi kadang-kadang malah mengeluarkannya nunggu dengar adzan. Makan siangnya keluarkan, nanti nunggu adzan. Loh kok mah nunggu adzan? Nah, kalau nunggu adzan berarti nanti
makan dulu. Maka rumusnya kalau adzan sudah siap, maka makan terlebih dahulu. Maka kalau sudah adzan ya jangan keluar dulu makanannya, supaya sholat terlebih dahulu. Begitu selesai sholat baru makan. Demikian pula bagi yang mengeluarkan makanan tadi, kalau bisa didahulukan atau diakhirkan. Misalnya adzan pukul 12 kurang 10, ya sudah setengah 12 sudah keluar. Tapi kadang yang dipikir adalah untung rugi. Nah, paling bayar sedino ya. Nah, mosok setengah rolas wes leren. Nah, sehingga yang dipikirkan rugi nanti kalau setengah rolas sudah istirahat. Nah, ya sudah, biarkan nanti sholat dulu, kemudian baru keluar makan. Tidak tahu biasanya yang mana yang terjadi. Sholat dulu atau makan dulu biasanya? Makan dulu. Oh ya. Berarti kalau makan dulu keluarnya pas adzan itu. Ya boleh makan dulu dengan catatan adzan sudah keluar. Artinya makanannya sudah siap, sudah dikeluarkan, sudah siap. Kalau makanannya belum siap ya salat dulu. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Demikian pula makruh kalau nahan pipis, nahan angin, nahan lain-lain. Para ulama berbeda pendapat, tetapi Zahiriyah termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tidak sah sholat bersamaan dengan hadirnya makanan. Tidak sah pula sholat kalau nahan buang angin, nahan pipis, nahan BAB. Jadi menurut madhab Zahiri termasuk pandangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sholat yang semacam itu tidak sah. Jadi sholat yang semacam itu tidak sah. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bab ini Syekhul Islam menyebutkan jika dia pada saat sholat itu nahan buang hajat itu tidak sah. Tetapi berbeda kalau kok berbeda apa namanya? Jadi gini, dalam mazhab Zahiri atau pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berpandangan bahwasanya kalau sudah siap makanan maka sholatnya tidak sah. Demikian pula kalau menahan buang angin atau buang hajat itu tidak sah. Sementara jumhur ulama menyebutkan sahnya sholat tetapi makruh. Ini sahnya sholat tetapi makruh. Saya pilih yang makruh lah. Jadi jumhur ulama sholatnya tetap sah tetapi makruh. Dan kadang kalau di tempat kita ada imam misalnya tahan buang angin itu sudah biasa. Kok tahu? Karena saya sering tanya, pernah enggak imam di sini batal? Enggak pernah. Nah, saya enggak yakin. Nah, kenapa? Kemungkinan nahan dia. Saya tanya juga langsung sama imamnya. Pernah batal Pak imami? Belum. Tapi pernah nahan enggak? Sering. Oh ya. Jadi karena jadi imam, kalau pas makmum ya biasanya tenang saja, jadi imam ada beban sehingga ditahan. Ya. Karena memang mayoritas ulama berpendapat hukumnya makruh. Maka kalau demikian, karena hukumnya makruh, ya salatnya masih sah. Termasuk tadi kalau makanan sudah siap lalu ditinggal, ya itu makruh saja. Tapi kalau kemudian dimakan terlebih dahulu, itu yang sesuai dengan sunnah. Artinya mendahulukan makan. Kesimpulan, makruhnya sholat bersamaan dengan hadirnya makanan. Demikian pula saat
menahan angin, pipis atau buang air besar. Kemudian yang berikutnya, hadirnya hati dan khusyuk itu adalah perkara yang diprioritaskan di dalam sholat. Kemudian yang ketiga, hendaknya orang yang sholat menjauhi perkara yang dapat menyibukkan dirinya saat sholat. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Jangan sampai pada saat sholat pikiran kita disibukkan oleh sesuatu hal tersebut. Misalnya maamnya pas yang disenangi, kemudian kok sholat dulu, padahal sebagian sholatnya nanti. Oh, itu kepikiran, kebagian orayo. Nah, ini namanya menyibukkan diri pada saat sholat. Demikian pula pada saat kita sholat kemudian tahan buang angin, buang air, itu menyibukkan diri. Gue batal orayo, kuat orayo, dan seterusnya. Yang berikutnya, bahwasanya hajat kepada makanan atau kepada minuman atau tidur atau juga untuk buang hajat itu termasuk udzur yang syar'i. Itu termasuk udzur yang syar'i. Imam As-Sun'ani menyebutkan, ini bukan berarti mendahulukan hak hamba dibandingkan hak Allah, bukan. Jadi kata Imam As-Sun'ani, ini bukan berarti mendahulukan hak hamba dibandingkan hak Allah. Loh, kok mendahulukan makan? Berarti mendahulukan hak hamba, sementara sholatnya dipending. Bukan, ini justru mengusahakan lebih maksimal ketika menghadap kepada Allah. Jadi bukan berarti mendahulukan hak hamba di sini, tetapi ingin mencapai supaya ketika kita menunaikan hak Allah maka itu bisa maksimal. Kalau orang Jawa sering berkata begini, luwe HP sholat mikir mangan apa mangan mikir sholat. Itu saya sering dengar dari guyonan bapak-bapak, tapi ini guyonan yang benar. Kenapa benar? Karena kalau disuruh milih lebih baik mana, sholat memikirkan makan atau makan memikirkan sholat, ya lebih baik makan memikirkan sholat daripada orang yang sholat memikirkan makan. Sehingga di dalam bab ini, sebagaimana pernyataan Imam As-Sun'ani, ini bukan dimaksudkan untuk mendahulukan hak hamba dibandingkan hak Allah, bukan, tetapi bahkan ini sebagai cara untuk memaksimalkan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang dapat menyibukkan dirinya ketika sedang sholat. Baik. Kemudian waktu-waktu yang terlarang. Kalau tadi makruh ya, meskipun sebagian ulama tadi menyebutnya tidak sah. Contoh mazhab Az-Zahiri dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang berikutnya, waktu yang terlarang untuk sholat. Waktu yang terlarang untuk sholat itu ada 3. Yang pertama adalah dari sholat fajar sampai, maksudnya sholat subuh, sampai matahari meninggi atau masuknya waktu sholat duha. Itu terlarang untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib masih boleh. Yang berikutnya, ketika matahari belum tergelincir. Nah, ini untuk sholat sunnah maupun wajib tidak boleh. Tapi kalau subuh tadi, meskipun bangunnya telat, orang-orang sudah selesai sholat subuh, boleh tidak kita sholat subuh? Ya boleh. Nah, tidak ada masalah. Tetapi kalau yang matahari di atas kepala, sholat zuhur boleh enggak? Enggak boleh, belum masuk waktunya. Boleh enggak kalau sholat sunnah rawatib? Oh, enggak boleh, belum waktunya. Yang boleh justru di situ kalau untuk sebelum zuhur itu sholat sunnah mutlak hari Jumat. Kalau hari Jumat
Silahkan kalau mau sholat sunnah mutlak, karena datangnya lebih awal. Pada saat belum adzan matahari masih di atas kepala. Silahkan kalau mau sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai sak keseli, sampai imam naik mimbar, boleh. Yang ketiga, dari sholat asar sampai waktu maghrib. Ini tidak boleh untuk sholat sunnah, tapi boleh untuk sholat wajib. Ini 3 waktu yang dilarang di dalam agama kita. Maka dalam hadis disebutkan seperti ini. Nabi bersabda, la sholata ba'da subhi, jangan sholat sesudah subuh, hatta tartafi asyamsu, sampai matahari meninggi. Wala sholata ba'dal asri, dan jangan sholat sesudah asar, hatta taghibas syamsu, sampai matahari tenggelam. Di dalam bab ini jelas sabda dari Nabi, tidak ada sholat sesudah subuh sampai matahari naik, dan tidak ada sholat sesudah asar sampai matahari tenggelam. Ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini adalah larangan dari Nabi SAW sesudah sholat subuh untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah. Kalau sebelum subuh jelas sholat sunnah fajar. Sesudah sholat subuh itu dibolehkan kalau masih gelap untuk qadha sunnah fajar jika sudah terbiasa. Sebagaimana dalam hadis Qais ibn Fat, di situ disebutkan pada saat itu ro'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Qais, Rasul melihat aku sholat rok'atal fajri ba'da sholatil fajri, 2 rakaat fajar sesudah sholat subuh. Kemudian Rasul bertanya, sholat apa? Lalu kemudian sahabat ini menyebutkan bahwa tadi dirinya ketinggalan sholat fajar, dan Rasul tidak mengingkari. Maka ini menunjukkan takriri, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bolehnya qadha sholat sunnah fajar sesudah sholat subuh jika masih gelap. Lalu bagaimana kalau sudah terang? Maka silahkan diqadha kalau waktu duha. Nabi bersabda, man nama an sholatil fajri, barang siapa yang ketiduran dari sholat fajar atau rakaat fajri, dari 2 rakaat fajar, maka Nabi memerintahkan untuk sholat pada saat waktu duha. Jadi itu ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menunjukkan hanya boleh kalau masih gelap. Baik. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat mengenai sholat di waktu-waktu ini. Fadhaba jumhurul ulama, mayoritas ulama menyebutkan makruh. Mayoritas ulama menyebutkan ini hukumnya makruh berdasarkan kepada hadis ini. Sementara madhab dzahiri menunjukkan bolehnya sholat karena menganggap hadis ini mansukh. Kemudian para ulama menyebutkan, jadi para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat, sholat apa yang dilarang pada saat selepas subuh, pada saat waktu matahari di atas kepala,
atau setelah asar. Ini sholat apa yang dilarang ini? Fadhahab al-Hanafiyah wal Hanabilah. Menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali menyebutkan semua sholat sunnah itu dilarang kecuali 2 rakaat tawaf. Jadi selain 2 rakaat tawaf, semua sholat sunnah dilarang di 3 waktu itu. Setelah subuh, matahari di atas kepala, dan setelah asar. Menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali, semua sholat sunnah selain sholat tawaf. Kenapa? Karena larangannya bersifat umum. Yang kedua, pandangan ulama madhab Syafi'i dan juga salah satu dari riwayat Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bolehnya sholat malahu sababun. Jadi bolehnya sholat yang sholat itu ada sebab. Contoh, tahiyatul masjid. Jadi boleh menurut pandangan madhab Syafi'i, termasuk salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada sebabnya boleh. Sholat tahiyatul masjid sebabnya apa? Masuk masjid. Nah, kalau masuk masjid ya boleh, karena ada sebab. Demikian pula sholat yang ada sebabnya yang lain, kalau memang ada sebab, tidak mengapa kalau kemudian menjalankan sholat tersebut selama ada sebab. Sholat jenazah boleh. Sholat jenazah tidak termasuk sholat sunnah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Ya, untuk sholat setelah wudhu boleh. Warok atal wudhu, sholat syukrul wudhu, itu menurut madhab Syafi'i dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu dibolehkan. Apa sebabnya? Wudhu. Ada sebab. Intinya kalau sholat itu ada sebab, itu boleh. Tapi kalau sholat itu tidak ada sebab, yang mengiringi sholat sunnah misalnya, sementara itu tidak ada sebab, waktunya belum masuk, maka belum boleh. Atau sholat yang sifatnya selain yang ada sebabnya, maka semua tidak boleh. Tahiyatul masjid ada sebabnya, apa? Masuk masjid. Nah. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Nah, di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah itu juga waktu larangan untuk menguburkan jenazah. Jadi menguburkan jenazah itu dilarang di 3 waktu. Setelah subuh sampai masuk waktu duha. Yang kedua, matahari masih di atas kepala. Ini rawan ngubur jam 11. Jadi kalau ngubur jam 11 itu rawan. Maka kalau memakamkan ya sebelum jam 11, jam 10 lah aman, atau sesudah zuhur, atau pada saat matahari tenggelam. Ini juga dilarang. Selain 3 waktu itu boleh, mau siang, malam, pagi, sore, silahkan. Baik, Bapak dan Saudara, demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la sholata ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syamsu. Nah, tidak boleh sholat sesudah sholat waktu subuh sampai matahari terbit, artinya sampai matahari meninggi. Demikian pembahasan kita di kesempatan ini, masih terkait dengan waktu-waktu sholat. Insyaallah di bab sholat ini kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita masih membahas bab enteng-entengan, yakni bab sholat. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Berhubung tidak ada, saya tutup. Oh, enten nggih, monggo. Sing sae nek ajeng salat wajib nek wonten makanan dimakan dulu. Lah upami salat maghrib niku kan namung pendek. Makanan pun siap. Niku nek semua makan dulu kan nanti gak bisa waktu dengan itu. Kalau
pas bulan puasa itu kan makanan sudah siap, sudah dibagi. Terus ada yang masjid itu lembagi nanti nek wis pulang medun dari maghrib. Itu yang benar yang mana? Baik, terima kasih. Pada saat waktu maghrib buka bersama, makanan sudah terhidang. Mana yang lebih diutamakan? Makan dulu, karena makanan sudah terhidang. Kalau makanan belum terhidang ya cukup minum lalu sholat, setelah sholat baru makan. Tapi kalau makanan sudah terhidang maka lebih utama makan dulu meskipun waktunya pendek. Insya Allah ada waktu sekitar 50 menit sampai 1 jam kalau di tempat kita itu cukup untuk makan. Nah, rata-rata makan orang Indonesia ini paling lama ya berapa paling lama? Ya 10 menit, 15 menit ya. Jadi masih cukup untuk makan. Maka makan terlebih dahulu karena makruhnya tadi kalau makanan sudah terhidang. Ada lagi? Tidak ada. Baik, berhubung tidak ada dan ini makanan sudah terhidang, kalau sholat saja ketika makanan terhidang maka diutamakan makan, apalagi pengajian. Maka lebih-lebih lagi kalau makanan sudah terhidang maka makan terlebih dahulu. Ngajinya nanti kalau makanannya sudah selesai. Demikian nggih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.